Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rusulillahi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dan berselawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat dosen pengampu bahasa Indonesia, yakninya Ibu Endang Wahyuningsih MPD. Dan yang terhormat yaitu teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah Ananda untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Ketika Agama Digadaikan Demi Kesenangan Sesaat. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah. Pada era modern sekarang, banyak orang yang minim ilmunya, tipis imannya, dan kuat dorongan nafsu, kerap kali menutup pintu hati seseorang untuk memahami hakikat kehidupan yang sedang dijalaninya. Harta yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tak jarang menjadi ujian dan sebab jauhnya seseorang dari agama. Padahal agama Islam adalah bekal utama bagi seseorang dalam hidup ini. Dengan Islam, seseorang akan bahagia dan terbimbing menghadapi pahit gentirnya kehidupan. Sebaliknya, tanpa Islam, hidup seseorang tiada arti dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Anehnya, di antara manusia ada yang menggadaikan agama Islam bekal utamanya demi kesenangan sesaat. Betapa meruginya orang tersebut. Dia akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat dengan tangan hampa dan terhalang dari kebahagiaan yang hakiki. Hakikat kehidupan dunia. Tak bisa dipungkiri bahwa dunia ini dikitari oleh keindahan dan kenikmatan atau syahwat. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala lah tempat kembali yang baik adalah al-jannah. Namun betapapun menyenangkan kehidupan dunia itu, sungguh ia adalah kehidupan yang fana. Semuanya bersifat sementara. Tiada makhluk yang hidup padanya akan meninggalkannya. Tiada pula harta yang ditimbun melainkan akan berpisah dengan pemiliknya. Keindahan dunia yang mempesona dan kenikmatannya yang menyenangkan itu pasti sirna dikala Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkehendakinya. Tiada hidup tanpa agama Islam. Demikianlah kehidupan dunia dengan segala liku-likunya, kehidupan yang bersifat sementara, namun sangat menentukan bagi dua kehidupan berikutnya di alam kubur atau barzakh dan di alam akhirat, sebab segala perhitungan yang terjadi pada dua kehidupan tersebut sangat bergantung pada amal dan bekal yang telah dipersiapkan oleh setiap hamba pada kehidupan dunianya. Maka dari itu, tiada bekal yang dapat mengantarkan kepada kebahagiaan hakiki pada dua kehidupan tersebut selain agama Islam yang terangkum dalam takwa, iman, dan amal saleh. Betapa pentingnya peran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan ini. Agama satu-satunya yang sempurna dan diredai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa bahagianya orang yang dikaruniai keteguhan atau istiqomah di atas agama Islam yang mulia. Sebaliknya, betapa celakanya orang yang mencari
selain agama Islam sebagai bakal hidupnya. Segala upayanya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Agama menjadi taruhannya. Iman dan Islam yang merupakan modal utama dalam hidup ini digadaikan demi kesenangan sesaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Badiru bil a'mali fitanan kokita ilailil muslim wa yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafirun ya bi'u dinahu bi'arodin minat dunia. Artinya, bergegaslah kalian untuk beramal karena akan datang ujian-ujian ibarat potongan-potongan malam yang gelap. Disebabkan ujian tersebut di pagi hari seseorang dalam keadaan beriman dan di sore harinya dalam keadaan kafir. Di sore harinya dalam keadaan beriman dan keesokan harinya dalam keadaan kafir. Dia menjual agamanya dengan sesuatu dari gemerlapnya dunia. Hadis riwayat Muslim nomor 118 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis di atas sudah mencakup seluruh pribadi umat, baik miskin maupun yang kaya. Yang miskin menjual agamanya dan menggadaikan imannya karena tak sabar akan ujian kekurangan yang sedang dideritanya. Sedangkan yang kaya menjual agamanya karena kesombongan dan hawa nafsunya. Ia tidak mau mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya. Bahkan ia merasa bahwa semua itu berkat kepandaian dan jerih payahnya semata. Maka dari itu, ketika ujian tiba, tiada kata yang indah yang patut diucapkan selain zikrullah atau berzikir dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan zikrullah hati akan menjadi tentram sehingga dimudahkan untuk memilih jalan kebenaran. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah, semoga kita tidak tergolong kepada orang yang menggadaikan agamanya demi kesenangan sesaat, dan semoga kita dijauhkan dari larangan dan didekatkan dengan ketaatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat Ananda sampaikan. Terlebih dan terkurang Ananda mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.